السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Dalam surah Al-Kahfi ayat 59, sebagaimana yang telah dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan negeri itu telah kami binasakan. Maksudnya penduduk negeri tersebut telah kami binasakan ketika mereka melakukan kezaliman. Dan kami telah menjadikan atau menetapkan waktu yang telah ditentukan untuk kehancuran mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan kepada kita atau menjelaskan kepada kita satu kaidah. Yang kaidah ini akan terus berlaku dalam kehidupan umat manusia. Kaidah yang dimaksud adalah bahwa kezaliman itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kezaliman yang berlaku dalam kehidupan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kezaliman itu dilakukan oleh individu ataupun oleh masyarakat atau bangsa? Ketika kezaliman yang dilakukan itu dibiarkan ataupun tidak ada upaya untuk merubah keadaan, untuk membenahinya ke arah yang lebih baik, kezaliman yang tidak disikapi dengan taubat akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah berlaku kepada umat-umat sebelumnya. Wa tilkal qura ahlaknahum. Perhatikanlah, penduduk-penduduk negeri itu telah kami binasakan. Ayat ini menggunakan kata tilka. Dalam gramatikal bahasa Arab disebut dengan ismul isyarah, kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Biasanya yang ditunjukkan itu adalah sesuatu yang konkret, yang nampak. Huruf kaf dalam kata tilka itu lil khitab, berarti ada seseorang yang diajak berbicara. Orang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, lihat, perhatikan negeri itu, penduduknya telah kami binasakan. Dan khitab ini, arah pembicaraan ini tidak hanya kepada Rasulullah, tapi kepada semua kita, terutama orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah, memusuhi Rasul-Rasul Allah. Perhatikanlah, mereka telah dibinasakan oleh Allah karena kezaliman itu. Dan azab Allah bisa saja ditimpakan kepada kalian, sebagaimana telah ditimpakan kepada umat-umat sebelum kalian. Wa tilkal qura, perhatikanlah, lihatlah negeri-negeri itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah hidup dulu, orang-orang Arab pada masa itu dalam perjalanan perdagangan mereka menuju ke negeri Syam, mereka sering melewati negeri-negeri tersebut. Negeri-negeri yang pernah dihancurkan itu. Walaupun tinggal puing-puing, bekas-bekas bangunan, masih ada situs sejarahnya, itu masih ada. Seperti Diyar Samud umpamanya. Rasulullah dan para sahabat itu kadang-kadang melewati daerah itu, menyaksikan disinilah dulu tempat kaum Samud dibinasakan. Jadi jejak sejarahnya itu masih ada. Dan orang-orang kafir Quraisy yang melakukan perjalanan dagang itu melewati negeri-negeri tersebut dan menyaksikan bagaimana dulu di tempat itu pernah hidup sebuah peradaban, pernah terbina sebuah kehidupan masyarakat yang makmur, tapi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman yang mereka lakukan. Dan ini menjadi pelajaran bagi semuanya. Al-Quranul Karim telah menceritakan kepada kita berbagai macam bentuk-bentuk hukuman dari Allah atas tindakan-tindakan kezaliman yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada di antara mereka yang dihukum oleh Allah dengan banjir. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tufan, air bah yang menenggelamkan. Hukuman ini diberikan kepada kaum Nabi Nuh ketika mereka mengingkari risalah yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun dan pasukannya juga ditenggelamkan di Laut Merah.
ketika mereka melakukan pembangkangan demi pembangkangan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Termasuk juga negeri Sabah itu dihukum oleh Allah dengan banjir, dengan air bah. Negeri yang dulunya makmur kemudian berubah menjadi negeri yang tandus, hancur perekonomian mereka setelah Allah memberikan hukuman berat kepada penduduk negeri Sabah. Kemudian ada umat yang dihancurkan dengan angin, ada umat yang dihancurkan dengan petir, dengan suara yang menggelegar sehingga membuat mereka musnah. Ada umat yang dihancurkan oleh Allah dengan hujan batu. Ada umat yang dihancurkan oleh Allah dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Ada umat yang dihukum oleh Allah dengan penyakit, dengan hama yang menghancurkan perekonomian mereka, pertanian mereka. Ada umat yang dihukum oleh Allah dengan keterpurukan, keterjajahan, seperti yang dialami oleh kaum Bani Israel ketika mereka berbuat kezaliman demi kezaliman. Allah mengirim kepada mereka satu bangsa yang akan menindas mereka, yang akan menghancurkan mereka, membuat mereka terhina dan terpuruk dalam kehidupan ini. Berbagai macam hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang zalim dan membiarkan kezaliman itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita. Setiap kezaliman harus disikapi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap dosa itu adalah kezaliman, dan setiap kezaliman harus disikapi dengan taubat, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan kepada kita apa yang pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelum kita. Dan kita hidup di sebuah negeri dengan potensi bencana yang luar biasa. Hukuman-hukuman itu mudah sekali Allah berikan kepada kita. Apa yang tidak ada di negeri kita ini? Banjir ada, hampir setiap tahun ada banjir. Angin kencang, petir, gempa, dan sebagainya, terlalu banyak. Dan sebenarnya kita hidup dalam satu sistem yang seharusnya membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita harus waspada. Ketika mendung datang, awan gelap, mungkin kita senang karena sebentar lagi akan hujan. Tapi kegembiraan itu juga pernah datang kepada kaum Ad. Ketika mereka melihat mendung hitam, mereka senang. Hadza 'aridum mumtiruna. Ini awan datang ingin menyirami kita dengan hujan. Ternyata awan itu bukan awan hujan, bukan awan rahmat, tapi awan yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat angin atau menyaksikan atau merasakan datangnya angin kencang dan melihat adanya awan tebal itu beliau sudah khawatir. Sehingga istrinya bertanya, kenapa baginda khawatir padahal ini kan akan turun rahmat Allah. Jadi masih segar dalam ingatan Rasulullah itu peristiwa yang menimpa kaum Ad. Ketika mereka menyaksikan awan tebal, mereka menyangka itu adalah hujan rahmat yang akan menyuburkan tanah mereka. Ternyata di luar dugaan, awan itu adalah awan azab yang membinasakan mereka. Makanya Rasulullah kalau ada angin itu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarra ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kebaikan kepada Allah, kebaikan yang ada di dalam angin itu, dan berlindung kepada Allah dari keburukan yang ada di dalam angin tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat beliau waspada. Setiap saat beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang membiarkan kezaliman. Setiap kezaliman yang kita lakukan harus disikapi dengan taubat dan berupaya untuk berbenah dan menjadi hamba Allah yang lebih baik dari hari ke hari. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.